وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المصنف والشارح رحمهما الله تعالى ونفعنا بهما وأمدنا بأسرارهما وأفاض علينا من بركاتهما وأنوارهما ونفحاتهما في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الفتحة fatakunu alamatan linnasbi fi salasati mawadhi'a. Fa ammal fathatu, maka adapun fathah di atas diterangkan bahwa tandanya i'rab nasab itu ada 5. Yang pertama fathah. Di mana saja fathah itu menjadi tandanya nasab? Ini jawabannya. Wa fa'ammal fathatu, adapun fathah, fatakunu, maka ada apa fathah? Alamatan lin nasbi, ialah tanda bagi nasab. Fi salasati mawadhi'ah, di dalam 3 tempat. Ada 3 tempat yang alamat nasabnya fathah, yaitu fil ismil mufradi, di dalam isim mufrad, wa jam'it taksir, dan jama' taksir, wal fi'il mudhari, dan fi'il mudhari. Idza dakhala alaihi, manakala masuk atas fi'il mudhari, nasibun, apa amil nasib, amil yang menasabkan, walam yattasil, dan tidak bertemu, bi akhirihi, dengan akhirnya fi'il mudhari, syai'un, apa sesuatu. Fi'il mudhari ketika dimasuki amil nasib dan fi'il mudhari itu akhirnya tidak bertemu dengan sesuatu, maka alamat nasabnya fathah. Yakni bermaksud siapa musannif, anna hadhil mawadhi' as-salasata, sesungguhnya beberapa tempat yang 3 ini, idza nusibat, manakala dinasabkan, takunu ada apa hadhil mawadhi' mansubatan bil fathati, ialah dinasabkan dengan fathah. Fathah bukan fathun. Ada perbedaan antara dhammun dan dhammatun, antara fathun dan fathatun, antara kasrun dan kasratun, beda ya. Apa bedanya dhammun dan dhammatun? Dhammatun itu adalah harakatul i'rab, sedangkan dhammun itu harakatul bina. Mabniyun ala dhammi, ya kan? Bukan mabniyun ala dhammati, mabniyun ala dhammi. Wa alamatu raf'ihi dhammatun, ya kan? Ja'a fi'lun madin mabniyun ala fathin, bukan fathatin. Fal ismul mufraduh, maka adapun isim mufrad, nahwu ra'aitu zaidan, adalah seperti ra'aitu zaidan, saya melihat kepada Zaid. Fa zaidan, maka adapun lafaz zaidan, maf'ulun, adalah menjadi maf'ul bihi, mansubun bil fathati, dinasabkan dengan fathah. Kenapa kok fathah alamat nasabnya? Karena zaidan isim mufrad. Wa jam'ut taksir, adapun jamak taksir, nahwu ra'aitur rijala, ialah seperti ra'aitur rijala. Ar-rijalah nasabnya dengan fathah karena jamak taksir.
Wal fi'lun mudhari'u adapun fi'il mudhari' idza dakhala ketika masuk alaihi atas fi'il mudhari' nasibun apaan min nasib nahwu lan adriba ialah seperti lafaz lan adriba saya tidak akan memukul. Fa adribah maka adapun lafaz adriba fi'lun mudhari'un mansubun bilan adalah fi'il mudhari' yang dinasabkan dengan lan, alamat nasabnya fathah. Wa ammal alif adapun alif menjadi tanda nasabnya apa? Fatakunu maka ada apa alif alamatan lin nasbi ialah tanda bagi nasab fil asma'il khamsati di dalam asma'ul khamsah. Alif menjadi tanda nasabnya asma'ul khamsah. Nahu ra'aitu abaka wa akhaka wa ma asbaha dzalika. Seperti ra'aitu abaka saya melihat kepada bapakmu wa akhaka dan saudaramu. Lafal abakah menjadi maf'ul bihi, hukumnya maf'ul bihi nasab, alamat nasabnya abakah alif karena dia asmaul khamsah. Wa ma asbaha dzalik dan seterusnya dan sesuatu yang serupa kepada abaka dan akhaka. Yakni bermaksud siapa musannif annal asma'ul khamsatah bahwa sesungguhnya asma'ul khamsah takunu ialah ada asma'ul khamsah fi halatin nasbi dikala nasab mansubatan ialah dinasabkan bil alifi dengan alif niyabatan anil fathati hale ganti dari fathah karena tanda nasab yang asli itu fathah. Nahu ra'aitu abaka wa akhaka seperti lafal ra'aitu abaka dan akhaka wa ma asbaha dzalika dan seterusnya dan sesuatu yang serupa kepada itu. Wahia adapun ma asbaha dzalik adalah hamaki wa faka wa zamalin. Kalau abaka bisa abaki, akhoka akhoki, faka faki. Tapi kalau hama tak bisa hamaka, harus hamaki karena yang punya hamu hanya perempuan. Fakulluha maka adapun kesemuanya abaka, akhoka, hamaki, faka dan damalin mansubatun bil alifi ialah dinasabkan dengan alif. Maksudnya alamat nasabnya alif niyabatan anil fathati hale jadi ganti dari fathah. Wa amal kasratu adapun kasrah fatakunu maka ada apa kasrah alamatan lin nasbi ialah tanda bagi nasab fi jam'il muannatsis salimi di dalam jamak muannas salim. Nahu khalaqallahu samawati seperti khalaqallahu samawati menciptakan siapa Allah kepada beberapa langit. Samawati ini kan jamak muannas salim, jamak dari samaun. Samaun, samaani, samawatun. Dari mana wawunya? Ya karena samaun asalnya samaun ya. Asalnya samaun. Ketika dijamakkan dengan jamak muannas salim maka waw yang ditukar kepada hamzah dikembalikan lagi menjadi samawat. Wa i'rabuhu adapun i'rabnya khalaqallahu samawati ialah khalaqa fi'lun madin. Khalaqa adalah fi'il madhi
Wa lafdzul jalalati adapun lafal jalalah yakni lafal Allah adalah fa'ilun jadi fa'ilnya. Marfu'un bid dhammatil zahirati ia dirafa'kan dengan dhamma zahir. Was samawati adapun lafal as-samawati maf'ulun bihi adalah maf'ul bihi. Karena maf'ul bihi maka mansubun dinasabkan dengan apa? Bil kasrati dengan kasrah. Kasrah itu niyabatan anil fathati halai menjadi ganti dari fathah karena tandanya nasab yang asli itu fathah. Kenapa as-samawati alamat nasabnya kok kasrah? Li'annahu karena sesungguhnya lafal as-samawati adalah jam'u mu'annatsin salimun. Salimun kalau dibaca salimun, dibaca rafa berarti sifat dari jam'u. Bisa saja dibaca salimin menjadi sifat dari mu'annatsin. Wa ammal ya'u wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannif Al-Imam Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amadana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa nafahatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in qila, kalau ditanya, falyakun maka hendaklah ada, min syaratil usuli adalah termasuk syaratnya usuli ahli usul, wal faqihi dan faqih ahli fikih, wal mufassiri dan mufassir ahli tafsir, wal muhaddisi dan muhaddis ahli hadis, ayyakuna adapun harus ada siapa usuli dan seterusnya, qad hassala ilmal kalami adalah memiliki ilmu kalam atau mempelajari ilmu kalam. Li'annahu karena sesungguhnya qablal farawi minal kulli al-a'la sebelum selesai dari kulli yang a'la, dari ilmu universal yang lebih tinggi, yang paling tinggi, fa kaifa yumkinuhu an nuzuru ilal juz'i al asfali, bagaimana mungkin kepadanya apa turun kepada ilmu juz'i, ilmu parsial al asfali yang rendah. Di atas diterangkan bahwa ilmu agama ada yang kulli, yaitu ilmu kalam. Ilmu-ilmu yang lain adalah juz'iyat, ilmu-ilmu yang parsial. Pertanyaannya, apakah untuk menjadi usuli, untuk menjadi faqih, untuk menjadi mufassir, untuk menjadi muhaddis harus lebih dulu tahu ilmu kalam? Mana mungkin orang turun dari yang tinggi, yang kulli, yang tinggi yakni kalam, kepada juz'i yang lebih rendah yakni ilmu-ilmu yang lain kalau sebelum memahami ilmu kulli yang lebih tinggi? Apa harus belajar kalam dulu? Kunna kita menjawab, laisa dzalika syarton. Tidak ada apa hal itu menjadi syarat. Fi kaunihi, di dalam adanya orang usulian adalah usuli, au faqihan atau faqih, wa mufassiran dan mufassir, wa muhaddisan dan muhaddis,
untuk menjadi usuli, faqih, mufassir dan muhaddis ya tidak harus tahu ilmu kalam dulu, bukan syarat itu. Wa in kana dzalika, meskipun ada apa hal itu, syarton itu jadi syarat, fi kaunihi di dalam adanya orang aliman mutlakon adalah menjadi seorang alim yang mutlak, malian bil ulumid diniyati yang penuh atau syarat dengan ilmu-ilmu agama. Memang tahu ilmu kalam itu menjadi syarat untuk menjadi alim yang sesungguhnya, untuk menjadi orang alim yang penuh menguasai ilmu-ilmu agama. Wadzalika, adapun hal itu, annahu ialah bahwa sesungguhnya ma min ilmin, tidak ada satu ilmu pun. Min ilmin ini jadi mubtada, minal ulumil juz'iyyati, dari ilmu-ilmu juz'i, ilmu-ilmu yang parsial seperti fikih dan seterusnya. Illa walahu, melainkan ialah bagi ilmin mabadin, adapun prinsip-prinsip, dasar-dasar, tukhadhuh yang diambil apa mabadi, musallamatan halai diterima sebagai kebenaran, bitaklidi dengan cara bertaklid, ikut-ikutan, fi zalikal ilmi di dalam ilmu itu, wa yutlabu burhanu thubutiha, dan dicari apa keabsahan, burhanu thubutiha, apa argumentasi keabsahannya, mabadi, fi ilmin akharah di dalam ilmu-ilmu yang lain. Tiap-tiap ilmu juz'iyat itu punya dasar-dasar ya, prinsip-prinsip. Bisa saja orang yang mempelajari ilmu itu tentang prinsip-prinsipnya mengambil dari ilmu yang lain ya. Belajar fikih, di dalam fikih ada mabadi, dasar-dasar. Bisa saja dasar-dasar itu keabsahannya, argumentasinya diperoleh secara bertaklid dari ilmu yang lain, ilmu kalam ya. Mabadinya taklid saja. Fal faqihu, maka adapun faqih, yang dulu ialah mengkaji, fi nisbati fi'lil mukallafi, di dalam atau tentang hubungan perbuatan orang mukallaf, ila khitabis syar'i, kepada khitabnya syara Al-Quran dan As-Sunnah, fi amrihi, menyangkut perintahnya syara, wa nahyihi, dan larangannya syara. Fakih itu kajiannya apa? Kajiannya adalah tentang hubungan perbuatan mukallaf dengan perintah syari, larangan syari. Walaisa alaihi, dan tidak ada kewajiban alaihi atas fakih, iqamatul burhani, apa? Menegakkan argumentasi, ala isbatil af'alil ikhtiyariyati lil mukallafina, tidak perlu mengemukakan burhan, dalil, argumentasi untuk membuktikan adanya perbuatan-perbuatan yang bersifat ikhtiyari. Ikhtiyari itu perbuatan yang memang dikehendaki, mau makan, mau minum, itu kan perbuatan ikhtiyari. Lil mukallafina, bagi orang-orang mukallaf. Yang berbicara tentang apakah manusia punya perbuatan ikhtiari apa bukan, itu kan ilmu kalam ya kan? Ilmu kalam. Seorang faqih tidak perlu berargumentasi
bahwa orang mukallaf memiliki perbuatan-perbuatan yang diikhtiarkan, ya. Tidak perlu, cukup saja bertaklid kepada ahli kalam. Faqad angkarat al-jabriyatu fi'lal insani, sungguh-sungguh mengingkari siapa kelompok Jabriyah kepada perbuatan manusia. Bacaannya Jabriyah, ya. Tapi kalau diganding dengan Qadariyah dibaca Jabariyah Qadariyah, ya. Ada kelompok Jabariyah yang berpendapat bahwa manusia itu tidak punya ikhtiar, tidak punya kemauan. Apa yang dilakukan oleh manusia itu bukan ikhtiarnya, itu sama dengan rambut kena angin itu. Wa angkarat ta'ifatun wujud al-a'radi, dan mengingkari siapa sekelompok orang akan adanya a'rad. Wal fi'lu aradun, sementara adapun perbuatan adalah arad. Apakah ada arad apa tidak? Itu pembicaraan ilmu kalam, ya kan? Seorang fakih ya tak perlu ikut-ikut itu, ya cukup saja bertaklid. Perbuatan itu kan memang arad. Arad itu sesuatu yang bukan jauhar, sesuatu yang bukan substansi. Wala 'alal faqihi iqamatul burhani ala thubuti khitabis syar'i, dan tidak ada kewajiban atas seorang faqih mengemukakan argumentasi atas adanya kitab syara'. Wa anna lillahi, dan tidak perlu berargumentasi bahwa sesungguhnya ialah bagi Allah Ta'ala kalaman, adapun kalam, qaiman bi nafsihi, yang berdiri sendiri, huwa, adapun kalam, amrun wa nahyun, adalah amar dan nahi. Kitab syara', kitab syara' ya Al-Quran dan Al-Hadis itu. Di dalam ilmu kalam ada pembicaraan tentang kalam nafsi, ya. Kalam nafsi, kalamnya Allah yang tanpa huruf dan tanpa bersuara. Seorang faqih tidak perlu berargumentasi untuk membuktikan hal itu. Ikuti saja apa katanya ulama kalam. Walakin, akan tetapi, ya'khudhu, mengambil siapa faqih, thubut al-khitabi minallahi ta'ala, mengambil akan adanya khitab dari Allah Ta'ala, wa thubut al-fi'lih, dan adanya perbuatan minal mukallafi, dari orang mukallaf, ada sabil taklid, di atas jalan taklid saja. Definisi hukum yang sangat populer adalah kitabullah, kitab Allah. Apakah memang Allah Ta'ala punya kitab? Iya, punya kitab. Seorang faqih tidak punya kewajiban berargumentasi bahwa ada kitab dari Allah. Apakah orang mukallaf punya perbuatan yang bersifat ikhtiari? Iya, seorang faqih tidak punya kewajiban berargumentasi tentang itu. Ikuti saja ulama kalam. Wa yanzuru fi nisbatil fi'li ila al-kitabi, dan mengkaji siapa faqih, mengkaji tentang hubungan perbuatan tentang hubungan perbuatan dengan kitab Allah. Dengan demikian fayakunu qad qama bimantaha ilmihi, maka ada siapa faqih benar-benar telah tegak melaksanakan puncak daripada ilmunya.
Jadi tidak harus segala-galanya berdasarkan argumentasi. Wa kadzalika al-usuliyyu, demikian pula orang ahli usul, ya'khudhu bil taqlidi minal mutakallimi, mengambil dengan cara taklid dari mutakallim, mengambil anna qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa sabdanya Rasulullah adalah hujjatun, menjadi hujjah, wa dalilun, dan menjadi dalil, wajibus sidqi, yang pasti benarnya. Ahli usul cukup bertaklid kepada ahli kalam bahwa perbuatan, bahwa ucapan atau sabda Rasulullah itu menjadi hujjah dan menjadi dalil yang pasti benarnya. Kalau sudah meyakini itu meskipun cara taklid, sumayan dulu, kemudian mengkaji siapa usuli, mengkaji fi wujuhi dalalatihi, tentang beberapa jalan dalalahnya qaulur Rasul, wa syuruti sihhatihi, dan syarat-syarat validitasnya qaulur Rasul, baru itu. Fa kullu alimin bi ilmin minal ulumil juz'iyyati, maka adapun setiap orang alim, orang yang tahu dengan suatu ilmu dari ilmu-ilmu juz'i, ilmu-ilmu yang parsial itu, fa innahu, maka sesungguhnya kullu alimin muqallidun, adalah bertaklid, la mahalata, pasti bertaklid, fi mabadi'i ilmihi, tentang prinsip-prinsip ilmunya alim. Setiap orang alim di dalam suatu bidang ilmu, ya kan, pasti ada hal-hal di mana dia bertaklid. Pasti dia dapat dipastikan bahwa dia ikut-ikutan dalam soal prinsip dasar-dasar daripada ilmu itu. Ila an yataraqqa ilal ilmil a'la, sehingga dia naik ke jenjang ilmu yang lebih tinggi. Pada awalnya bertaklid, fayakunu, maka ada siapa si alim, qad jawaza ilmuhu ila ilmin akhara, telah melampaui apa ilmunya kepada ilmu yang lain. Bayanu kaifiyati dawaranihi alal aqtabil arba'ati, menjelaskan bagaimana berputarnya ilmu usul fikih pada poros yang 4. Poros atau di atas diartikan pilar, ya kan. Usul fikih itu terdiri dari muqaddimah dan 4 pilar. Artinya bahwa usul fikih ini berputar-putar dalam 4 poros itu. Kok bisa? Bagaimana itu? Filosofinya seperti apa? I'lam, taulah kamu, annakah, bahwa sesungguhnya kamu, idza fahimtah, manakala kamu telah faham, anna nazarul usuli, bahwa sesungguhnya kajian ahli usul adalah fi wujuhi dalalatil adillatis sam'iyyati, adalah tentang beberapa jalan penunjukan dalil-dalil sam'i. Dalil sam'i itu kebalikannya dalil akli, ya Al-Quran dan As-Sunnah itu dalil sam'i. Bahwa kajian ahli usul adalah tentang bagaimana dalil-dalil sam'i itu menunjukkan alal ahkamis syar'iyyati, atas hukum-hukum syar'i. Bila mana kamu faham bahwa kajian usul fikih adalah tentang itu,
tentang bagaimana dalil-dalil sam'i itu menunjukkan pada hukum-hukum syar'i, maka lam yakfa alaika, maka tidak samar bagimu, annal maksudah, bahwa sesungguhnya tujuan adalah ma'rifatu kaifiyatik tibasil ahkami, adalah mengetahui bagaimana cara metode mengambil hukum-hukum minal adillati, dari dalil-dalil, ya kan? Ada hukum, ada dalil. Setiap hukum memerlukan dalil, ya. Persoalannya bagaimana caranya kita memperoleh hukum dari dalil. Fawajaba an-nazaru fil ahkami, maka wajib melakukan kajian tentang hukum-hukum. Thumma fil adillati wa aqsamiha, kemudian mengkaji tentang dalil-dalil dan bagian-bagian dalil-dalil. Thumma fi kaifiyati iktibasil ahkami minal adillati, kemudian mengkaji tentang metode pengambilan hukum-hukum dari dalil-dalil. Thumma fi sifatil muktabisi, kemudian mengkaji tentang sifat-sifat muktabis. Muktabis orang yang mengambil hukum dari dalil. Sifat-sifat muktabis, alladzi muktabis, lahu yang ialah boleh baginya an yaktabisal ahkama, mengambil hukum-hukum. Ini mujtahid yang dimaksud. Fa innal ahkama samaratun, karena hukum itu adalah buah. Hukum itu adalah buah, ya. Kullu samratin, adapun setiap buah, falaha, maka ialah bagi tiap-tiap buah, sifatun, adapun sifat, wa hakikatun, dan hakikat, fi nafsiha, di dalam dirinya buah, walaha, dan ialah bagi tiap-tiap buah, musmirun, adapun musmir, sesuatu yang membuahkan. Buah itu kan lahir dari sesuatu. Dari mana datangnya buah? Datang dari anu itu namanya musmir. Walaha, dan ialah bagi tiap-tiap buah, adapun musmir. Wa mustasmirun, dan mustasmir, orang yang mengambil, orang yang membuahkan. Ada pohon itu musmir, ada buah itu samro. Ada yang mengambil buah, orang. Wa tariqun fil istismarih, dan jalan atau metode dalam hal istismar, mengambil buah. Baru cara nangala buah. Wassamratu hiyal ahkamu, wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.